Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, kembali lagi ke alur cerita kesayangan kita semua tentang kisah cinta yang satu ini teman-teman. Mungkin teman-teman ada beberapa dari kalian yang berpikir umur adalah masalah dalam hubungan. Tapi teman-teman, banyak yang sudah membuktikan kalau perbedaan umur tidak akan menjadi masalah dalam hubungan kita. Nggak yakin? Langsung saja ke alur ceritanya. Ini memang alur cerita tentang perbedaan umur dalam percintaan. Teman-teman, fan mail malam-malam begini memang kepanasan lagi. Tapi teman-teman, kalau teman-teman ingin melihat gimana sih fan mail dalam bentuk kepanasannya, langsung saja klik tombol join atau gabungnya. Karena teman-teman akan mendapatkan alur cerita yang spesial dari El. Lanjut. Dalam kepanasannya begitu, ternyata Alto yang semakin mengerti tentang Vermeil, dia langsung memanggil Vermeil, mau apa kamu malam-malam begini? Memang Vermeil sedang galau. Satu sisi dia memang ingin meninggalkan Alto, karena dia berasa dia akan membuat Alto kena masalah. Pertama, Vermeil juga memang tidak muda lagi, dan yang kedua, Vermeil punya masa lalu yang kelam. Dia memang seorang demon. Bagaimana mungkin demon bisa bersama dengan manusia? Oleh karena itu, Vermeil meminta waktu untuk menenangkan diri dan sendirian, atau kembali melanjutkan kehidupan sehari-harinya. Bahkan saat ia pergi sekolah, teman-temannya banyak yang menanyakan tentang Vermeil. Mana Vermeil, mana Vermeil? Tapi ya memang sedang galau. Bahkan Alto pun memikirkan Vermeil. Aduh, aku harus gimana ya biar Vermeil seneng lagi kayak biasa. Oh iya, Vermeil kan suka makan kue dan donat. Apa aku beliin kue dan donat yang banyak ya, biar dia senang. Memang Alto yang masih tergolong bocil ini, memang dia hanya bisa melakukan ini untuk membuat Vermeil senang. Bahkan teman-teman sekelas Alto pun berusaha untuk membujuk Vermeil. Bahkan mereka bilang, memangnya kenapa kalau kau demon? Gak ada kok yang berpikiran negatif tentang demon. Vermeil pun mulai berpikir tentang perasaannya yang sesungguhnya pada si bocil Alto. Pada kenyataannya memang Ciwi secantik Vermeil. Ia bahkan sangat mudah untuk mendapatkan pria-pria lain yang mungkin lebih dewasa dan mungkin lebih mampu untuk melindunginya. Tapi kenapa harus Alto? Kenapa harus si bocil? Kayak enggak banget deh. Akhirnya setelah berpikir lama, akhirnya Vermeil kembali ke kamar Alto. Ternyata Alto sudah menunggunya pulang. Oh Vermeil, ternyata kamu lagi jalan-jalan keluar, aku pikir kamu di rumah. Tapi ternyata Vermeil malah yang langsung ke bawah baper gitu. Alto, aku sudah memikirkan untuk meninggalkanmu. Tapi saat aku sendiri, aku sadar kalau aku tuh gak mampu tanpa kamu. Aku gak mampu untuk sendiri. Bahkan ketika aku sendiri, hanya kamu yang aku pikirkan. Kayak kata-kata Vermeil itu sungguh membuat Alto senang. Dia bahkan merasa tenang. Ternyata, ya memang dia mungkin saat ini belum mampu untuk melindungi dan menjaga Vermeil. Tapi ternyata Vermeil merasa bahagia dan nyaman berada di dekatnya. Alto berjanji, Vermeil, aku akan lebih kuat lagi. Aku akan lebih berusaha lagi untuk melindungimu. Niat tulus Alto betul-betul membuat Vermeil senang. Alto pun bilang, nih aku ada beliin donat dan kue-kue untuk membuatmu senang. Tapi ternyata yang Vermeil mau bukanlah kue dan yang lain-lainnya itu. Tapi rujak lampu dari Alto nih. Langsung dilihat aja. Tapi teman-teman, rujak lampu ini agak lama dimakannya. Dan teman-teman, apabila teman-teman ingin melihat versi fullnya, sekali lagi jangan lupa untuk menekan tombol joinnya atau gabung. Nanti El kasih rujak lampu lebih banyak lagi. Lanjut lagi teman-teman. Alto pun akhirnya bilang sama Vermeil, ini aku bawakan seragam sekolahku, kamu bisa langsung ikut aku masuk sekolah kayak biasa. Dan akhirnya keesokan harinya Alto dan Vermeil pun kembali ke sekolah bersama-sama. Walaupun Vermeil kayaknya nggak pantas banget pakai seragam kayak gini. Teman-teman, ternyata tiba-tiba saat di ruang kelas, para komite elit sekolah memanggil Alto. Alto, mulai sekarang kami tahan. Kayak Alto kayak langsung, ada apa ini gitu. Apakah dia tahu gitu? Dan memang betul, Presiden Konsul sekolah itu bertanya-tanya pada Alto, apakah kau tahu informasi lebih jelas tentang Profesor Obsidian? Alto yang kebingungan. Iya, kalau tentang Profesor Obsidian, ia akan bisa memberikan informasi yang jelas dan detail tentang beliau. Tapi ternyata yang mereka tanyakan lebih dari itu. Apakah ada hal yang kau sembunyikan? Sebetulnya Alto ingin sekali menyembunyikan
kenyataan tentang Vermeil. Namun Vermeil ngasih kode ke Alto, udah jangan ditutup-tutupin, ngomong aja. Akhirnya Alto yang berniat menutupi malah akhirnya ngomong terus terang, Vermeil memang adalah seorang demon. Justru karena kejujuran Alto, para student council itu malah menghargai kejujuran Alto dan sebetulnya mereka akhirnya menerima kenyataan kalau Vermeil itu memang demon. Ya pada kenyataannya Vermeil itu memang adalah familiarmu. Jadi walaupun bagaimanapun dia, kita nggak akan ikut campur. Alto malah ditawari untuk menjadi anggota dari student council. Alto pun merasa tersandung ditawari posisi seperti ini dan Alto akhirnya menerima. Karena memang Alto cukup berambisi untuk menjadi yang teratas. Ia pun bilang pada Vermeil, aku akan menjadi kuat. Dengan belajar dari para student council ini, aku akan mampu untuk belajar melindungimu, Vermeil. Begitulah kata Alto. Namun ternyata, Alto tidak menyadari kalau yang harus dihadapinya itu cukup berat. Lolite dan Kyokumiya cukup membuat sekolah Akademi Magic Alto itu berada di posisi tidak aman. Bahkan mereka pun berhasil untuk membebaskan Profesor Obsidian. Dan tak lama kemudian, ujian masuk tingkat bronze pun dimulai. Alto dan kawan-kawannya bersemangat untuk mendapatkan posisi di tingkat bronze. Bahkan para student council pun mendukung Alto untuk menjadi mage tingkat bronze. Ingat ya, kau harus berhasil di ujian ini. Jangan membuat malu kita semua. Begitulah kurang lebih kata mereka. Teman-teman, menurut kalian, apakah si bocil Alto ini mampu untuk menaikkan tingkat magenya ke tingkat bronze? Oke teman-teman, nantikan di alur cerita L selanjutnya. Apabila kalian belum mensubscribe, jangan lupa untuk mensubscribe dan tekan tombol loncengnya. Karena kalian akan mendapatkan notifikasi saat L melanjutkan alur cerita ini. Oke teman-teman, apabila teman-teman punya pengalaman dengan cinta beda usia seperti ini, jangan lupa untuk share di kolom komentar ya. Apakah kalian saat ini sedang berusaha untuk menjadi kuat demi melindungi orang yang kita sayangi? Juga silakan share di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung El hingga sampai saat ini. Sehat selalu. See you.